Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Rudi di channel YouTube-nya SME Group. Teman-teman, siapa nih di antara kalian yang hari gini masih belum tahu sistem operasi Chromebook, teman-teman? Laptop yang pakai Chromebook ya. Jadi hari ini teman-teman, saya kedatangan SPC Chromebook X1 Mini, teman-teman. Jadi dengan operating sistemnya ini dari Google ya, atau Chromebook, teman-teman. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau yang belum tahu, yuk ikutin kita terus. Mari kita review. Mari kita buka ya teman-teman ya untuk SPC Chromebook X1 Mini-nya teman-teman. Dalamnya dapat apa aja ini ya? Kita buka ya teman-teman. Jadi ada dapat chargeran teman-teman. Kemudian ada laptopnya ya teman-teman. Dan ada juga buku manual sama kartu garansi teman-teman. Kartu garansi dan buku manual. Nah, ini dia teman-teman. Bintangnya hari ini kita buka langsung teman-teman ya. SPC Chromebook X1 Mini teman-teman. Nah, jadi di sini ada tulisannya teman-teman ya, ada Chromebook ya, ada labelnya ya. Chromebook ada logo Google juga di sini ya. Seperti apa teman-teman laptop ini ya? Jadi buat teman-teman yang masih penasaran ya atau yang belum pernah tahu nih tentang Chromebook, SPC Chromebook ini, langsung aja teman-teman ikutin terus teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya. Jadi untuk kelengkapannya teman-teman, yang pertama itu ada chargernya teman-teman ya. Di sini ada kabel power, kemudian ada chargernya juga teman-teman. Di sini ada SPC AC adapter ya. Untuk voltasenya ini 5 volt ya, 3 ampere atau 9 volt ya. Tuh. Jadi ini untuk voltasenya, dan untuk konektor ya sendiri teman-teman. Ini udah pakai Type C ya. Jadi konektor ke laptopnya ini udah pakai Type C. Oke, lanjut. Terus ada kartu garansi teman-teman, kartu garansi, dan di sini ada hotline service centernya ya. Jadi di Jakarta nih teman-teman posisinya. Kemudian yang terakhir itu ada SPC Chromebook ya. Ini untuk panduannya ya teman-teman, atau manual booknya. Oke teman-teman, kita langsung aja nyalakan untuk laptopnya ya, SPC Chromebook ya. Jadi di bagian belakang teman-teman, di sini ada apa namanya ya? Ada tentengan seperti ini teman-teman ya. Ini unik juga sih teman-teman sebetulnya. Jadi ada tentengan seperti ini. Jadi kita bisa bawa seperti ini nih posisinya nih. Jadi kalau kita tenteng-tenteng ya, kita bisa tenteng seperti ini teman-teman. Nah, untuk bukanya ini dari bagian sini teman-teman. Jadi bagian depan kita langsung buka aja. Nah, inilah dia teman-teman. Laptop SPC Chromebook X1 Mini teman-teman. Oke ya, di sini untuk tampilannya, oh langsung nyala dia teman-teman ya. Jadi langsung nyala, dan di sini kita langsung disambut, selamat datang di Chromebook teman-teman. Nah, jadi operating sistemnya ini karena dari Google teman-teman ya. Jadi dia basicnya itu dari Linux atau Android teman-teman. Jadi buat teman-teman nih ya, untuk teman-teman yang sekolah di SI ya, atau sistem informasi atau informatika, sebetulnya laptop ini cocok banget untuk edukasi teman-teman. Jadi untuk edukasi, laptop ini sangat cocok sekali ya buat teman-teman yang passionnya itu di programming gitu teman-teman. Nanti kita akan ulas di akhir itu teman-teman. Oke ya, kita langsung aja mulai teman-teman ya. Langsung aja mulai. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih atau yang belum pernah ya, kita langsung aja mulai teman-teman. Di sini mulai. Nah, dia minta untuk kita sambungkan ke internet ya di sini ya. Di sini ada internet ya teman-teman. Saya sambungkan dulu ya. Sini untuk internetnya saya sambungkan dulu. Jadi sandinya saya masukkan. Oke, tunggu sampai step berikutnya muncul ya teman-teman. Di sini
belum keluar nih, kelihatannya belum dapat. Kita coba ulang lagi teman-teman. Oke, kita hubungkan. Nah kita hubungkan teman-teman, dia langsung menyiapkan perangkat ya. Jadi karena laptop ini berbasis Google ya teman-teman, maka di awal memulai dari laptop ini kita harus login email dari Google dulu ya teman-teman, atau Gmail ya. Nah di sini dia ada permintaan untuk kita login ya. Ini untuk penggunaan pribadi, untuk anak-anak, atau untuk bekerja. Nah jadi buat teman-teman di rumah ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai untuk pribadi atau untuk sekolah, kita bisa pilih untuk pilihan pribadi nih teman-teman. Atau buat bapak-bapak atau ibu-ibu ya yang mau ngasih laptop ini untuk anaknya, di sini juga sebetulnya ada pilihan nih untuk anak-anak. Jadi nanti kita bisa kontrol ya family link gitu teman-teman. Jadi bisa kontrol laptop ini penggunaannya untuk anak-anak kita atau untuk bekerja. Nah kayak kita pilih yang untuk pribadi aja teman-teman. Berikutnya, nah kita tunggu ya, menginstal update terbaru. Oke, selesai. Wah, kita harus tunggu sampai 15 menit teman-teman. Oke, berarti videonya dari sini saya percepat ya teman-teman biar nggak lama ya, karena di sini estimasi waktunya itu sekitar 12 menit. Kita tunggu sampai selesai. Nah, update-nya udah selesai, kita langsung next ke step selanjutnya teman-teman ya. Di sini ada gunakan akun Google Anda di Chromebook ya. Oke, kita langsung aja berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email, teman-teman. Jadi saya masukin dulu alamat emailnya ya. Nah, di sini ada synchronize nih, teman-teman nih. Jadi go sync your Chromebook app ya. Sini ada tulisannya, kita next aja dulu. Save create password for this Chromebook. Kita masuk Google account aja. Oke, di sini ada dua pilihan nih teman-teman. Jadi kita bisa buat password baru ya untuk khusus untuk laptopnya, atau kita gunakan password email kita gitu teman-teman. Kita pakai bebas ya di sini ya. Saya pilih yang Google aja. Kita next. Nah di sini ada diminta untuk masukkan PIN juga. Saya masukin aja di sini, coba PIN ya 1 2 3 ya. Oh ternyata dia butuh banyak. 56 ya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Kita next lagi teman-teman. Tap your pin again. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita next. Nah, di sini done teman-teman. Jadi segitu aja teman-teman untuk instalasinya ya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Di sini no thanks ya. Get the mini advance. Kita no thanks dulu aja. Kemudian, nah di sini teman-teman, karena saya menggunakan email ini di handphone saya juga ya, jadi saya gunakan email yang sama dengan handphone saya. Nah di sini dia otomatis langsung muncul nih teman-teman. Select device ya, di sini kelihatan ya, ada handphone saya langsung muncul di sini teman-teman. Jadi di sini ada dua ya, di Samsung. Nah kemudian kita mau disinkronkan atau belum ya. Jadi kita bisa sinkronkan antara handphone dengan laptop Chromebook ini teman-teman. Nah di sini saya no thanks dulu ya. Jadi belum mau saya sinkronkan dulu, kita ikutin dulu aja stepnya. Change touchpad, oke, kita skip aja ini teman-teman. Lalu kita ada pilihan get start. Nah udah selesai teman-teman. Jadi itu aja teman-teman untuk proses instalasinya ya. Gampang banget teman-teman, kita tinggal ngikutin aja next gitu ya. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, ini udah jadi nih. Ini adalah tampilan awal dari Google Chromebook-nya teman-teman ya. Jadi dari SPC Chromebook ini adalah tampilan awalnya teman-teman. Itu. Jadi tadi teman-teman tinggal masukkan aja ya akun Google-nya, akun Gmail-nya ya, kemudian masukin password, ikutin aja terus next gitu ya untuk step-stepnya. Maka setelah selesai Google-nya update dan akhirnya langsung login seperti ini teman-teman. Gitu ya. Udah langsung masuk. Kita udah masuk nih. Jadi di sini teman-teman, nah untuk tesnya ya, di sini ada kelihatan Google Chrome ya. Jadi di awal ini udah langsung disuguhkan dengan icon Google Chrome teman-teman. Nah kalau kita langsung buka ini langsung masuk ke Google Chrome ya. Jadi di sini untuk prosesnya juga cepet banget ya teman-teman. Ini adalah bedanya kenapa Google Chromebook ini ya, ini ditujukan ya untuk kalian para bisnismen atau pelajar ya, yang khususnya di bidang programmer gitu ya, atau di program yang senang banget main-main dengan program.
buat teman-teman yang memang di developer Android ya, ini cocok banget teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai laptop Chromebook ini, kita bisa customize teman-teman. Karena memang bawaan sistemnya ini basicnya itu dari Linux ya, dari Linux kemudian dirubah jadi Android ya. Jadi di sini untuk aplikasinya pun hampir sama seluruhnya dengan yang ada di handphone Android gitu teman-teman. Di sini untuk tampilan awalnya ini adalah Google Chromebook, kemudian ada Gemini ya, dan di sini ada email. Dan ini cepet banget teman-teman gitu. Jadi prosesnya itu langsung ya, kalau kita klik dia langsung masuk gitu. Meskipun ya untuk spesifikasi RAM-nya itu cuman 4 GB teman-teman, dan prosesornya ini masih pakai Celeron Intel 4020 ya. Tapi dengan spek ini ya, dengan spek seperti ini, teman-teman tanamkan sistem operasi Chromebook atau Android di situ ya, itu udah ngebut banget teman-teman ya. Bedanya kenapa dia hanya pakai RAM 4 GB ya, atau dia masih pakai prosesor Intel N4020 dari Celeron gitu. Karena memang basically ya, untuk sistemnya sendiri Chromebook itu nggak terlalu berat teman-teman. Jadi berbeda dengan Mac OS atau Windows OS ya, itu dia butuh RAM dan prosesor memang yang agak tinggi gitu ya. Sekalipun ada laptop keluaran dari Windows yang masih pakai N4020 ya. Jadi kalau misalkan ditanemin Chromebook, maka ini prosesnya akan lebih cepat dibanding dengan menggunakan Windows OS teman-teman. Dan di sini pun ada pilihan untuk Play Store teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini bisa langsung download aplikasi-aplikasi yang ada di Android gitu teman-teman. Kenapa tadi di awal itu ada pilihan untuk sinkron antara HP Android saya nih ya dengan laptop Chromebook ini. Jadi karena menggunakan email yang sama seperti di handphone, maka laptop ini meminta nih mau disinkronkan enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih sinkron, itu aplikasi-aplikasi di handphone pun akan diinstal di laptop ini gitu teman-teman. Jadi gimana? Cocok banget kan buat kalian yang memang profesinya itu sebagai developer Android gitu teman. Sekali-kali buat program di laptop SPC Chromebook ini. Jadi jangan hanya buat program di Windows OS gitu teman-teman. Di sini ada YouTube juga ya, ada YouTube, kemudian ada Google Photo. Nah teman-teman, untuk storage-nya sendiri ya, laptop ini ada 2 storage ya. Jadi kalau misalnya kita pilih file di sini ya, maka di sini akan diarahkan langsung ke Google Drive gitu. Jadi untuk storage-nya itu disimpan di cloud-nya Google nih teman-teman, di Google Drive. Jadi untuk keamanan data nggak perlu ditanyakan lagi dong, karena memang udah langsung disimpan di Google Drive tuh, lebih aman dan lebih safety gitu ya. Aman dari virus gitu ya, aman dari kehilangan data gitu, atau aman dari data saya di mana ya, ada di Google Drive. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data double nih, satu di handphone, satu di laptop gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman simpan di Google Drive, nah buat teman-teman user Android nih di handphonenya pun bisa sama tuh, bisa sama buka aplikasi ya atau data yang sama dengan di handphone dan di laptop ini gitu teman-teman. Jadi di sini udah langsung keluar ya teman-teman, My File ya, kemudian di bawahnya ada Google Drive. Nah ini adalah My Drive ya. Jadi ini adalah Google Drive gitu teman-teman. Nah untuk datanya teman-teman bisa simpan di sini gitu. Jadi lebih aman dan terjamin teman-teman, karena di backup oleh Google ya. Jadi nggak perlu ada virus yang masuk gitu teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Nah kita coba install aplikasi untuk ngecek spesifikasinya apa sih teman-teman. Dari tadi kita ngomongin fitur, kita jalanin dari awal gitu ya instalasi, tapi kita belum tahu nih spek aslinya dia gitu. Saya cuma kasih bocoran prosesor sama RAM-nya aja. Kita lihat aja teman-teman, langsung kita cek di sini ya pakai aplikasi HW Info dulu ya. Kita cek langsung di teman-teman Google Octopus gitu ya. Dan untuk resolusi teman-teman, jadi layarnya ini dia pakai Google Octopus ya. Di sini resolusinya 768 kali 1366 teman-teman. Ini untuk resolusi layarnya ya. Kemudian platformnya itu Berta ya. Androidnya Android 13 teman-teman. Jadi udah Android kekinian juga ya, udah Android terbaru ya. Android 13 ya. Kemudian ada kernel di sini dan yang terakhir ada charger ya. Untuk RAM-nya 4 GB teman-teman. Oke, kita lanjut. CPU. Nah, CPU-nya ini menggunakan Intel Celeron N4020 teman-teman, 1,1 GHz ya. Jadi untuk prosesornya teman-teman ya, untuk prosesor sekali berintel ditanamin operating system dari Chromebook itu udah ngebut banget teman-teman, sekalipun masih Celeron ya. Karena memang basically Intel ini dirancang buat Windows ya kebanyakan gitu.
Nah, ini untuk prosesornya N4020 ya. Di sini untuk mesinnya itu pakai yang 64 atau 86 ya teman-teman. GPU-nya di sini kelihatan juga yang Mesa Intel Ultra HD teman-teman. Jadi UHD grafik 600 ya teman-teman. Itu untuk resolusinya. Kemudian kita lihat lagi di sistemnya ya. Sistemnya Octopus ya. Manufakturnya adalah Google teman-teman. Kemudian modelnya Octopus, di sini rilisnya Gen 13 ya. Versi 13 ya teman-teman untuk Androidnya. Kemudian di sini udah ada Bluetooth juga, Bluetoothnya versi 4 ya teman-teman. Jadi udah ada Bluetoothnya juga. Kemudian lanjut, nah ini untuk resolusi layarnya teman-teman ya 1366x768, rasionya itu 5.9 ya teman-teman. Kemudian untuk memorinya 4 GB, di sini RAM-nya ya, ini untuk RAM-nya 4 GB. Total memori. Kemudian ada internal storage teman-teman. Internal storage-nya pun di sini totalnya itu adalah 32 GB teman-teman ya. Jadi untuk internal storage-nya itu 32 GB ya. Kenapa kok kecil bang? Kok kecil sih pak gitu untuk storage-nya? Karena memang tadi ya untuk storage-nya itu udah disediakan dari Google Drive gitu teman-teman. Jadi dari Google itu udah menyediakan capacity ya. Biasanya nih kalau misalkan Google itu kasih kita free ya, untuk Google Drive itu 15 GB. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau tambah ya untuk kapasitasnya itu bisa berlangganan gitu, atau bisa juga teman-teman menggunakan drive eksternal ya, mungkin pakai hard disk eksternal gitu. Atau di sini juga ada tersedia nih teman-teman untuk slot micro SD ya. Nanti kita akan spill satu-satu teman-teman. Kita cek dulu ya untuk sistemnya. Lanjut lagi di sini kamera ya teman-teman. Jadi untuk Chromebook ini juga dilengkapi dengan kamera teman-teman. Di atas sini ya, di bagian atas ini. Dan ini bisa dirotasi nih teman-teman. Bisa diputar 160 derajat ya. Ini kita bisa putar ke belakang nih teman-teman. Tuh. Ya, jadi bisa diputar seperti ini teman-teman. Madep ke belakang ya. Nah, jadi buat teman-teman pelajar ya yang mau presentasi, ini juga bisa nih kita putar seperti itu teman-teman. Jadi untuk kameranya kita bisa rotasi teman-teman. Baterainya sendiri teman-teman. Jadi laptop SPC Chromebook ini ya dilengkapi dengan baterai sebesar 3300 mAh teman-teman. Yang bisa diklaim ya itu tahan sampai 12 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman pemakaian normal ya untuk YouTuber gitu atau untuk ngetik-ngetik dokumen aja itu bisa sampai 12 jam teman-teman gitu. Jadi lumayan awet juga ya untuk baterainya gitu. Jadi teman-teman ya untuk spesifikasi dari hardware laptop SPC Chromebook ini teman-teman. Nah jadi untuk portnya sendiri teman-teman ya, untuk sebelah kanan saya ini ada port Type C ya. Ini untuk port chargernya dia pakai Type C teman-teman. Kemudian ada satu buah USB port ya, terus ada satu slot juga untuk micro SD ya. Jadi karena storage internalnya ini kecil teman-teman, 32 GB, teman-teman bisa tambah nih untuk storage ini mungkin pakai 256 GB gitu ya. Bisa juga tuh pakai micro SD. Jadi untuk data teman-teman bisa simpan di micro SD gitu. Terus ada port untuk jack ya 3 mm, dan di bagian kiri saya ini ada satu buah port USB 3 ya. Port HDMI dan ada laptop lock ya di sini. Jadi untuk kunci laptop ya teman-teman. Itu dia teman-teman. Nah, untuk keyboardnya juga teman-teman ya. Di sini ada yang unik juga nih. Jadi untuk keyboardnya ini teman-teman bukan keyboard pada umumnya ya. Jadi di sini untuk keyboardnya nih lihat teman-teman. Jadi di sini nggak ada lagi tombol home Windows ya. Jadi tombol Windows itu udah nggak ada. Terus tombol FN juga nggak ada teman-teman ya. Jadi untuk tombol keyboardnya ini lebih ringkas ya, lebih simple karena memang khusus untuk apa namanya G, biasanya tuh kalau di handphone ada tuh keluar tuh untuk GK ya, G keyboard ya. Nah itu inilah dia tampilnya seperti ini teman-teman kurang lebih ya. Terus untuk touchpadnya juga di sini touchpadnya udah lebar ya teman-teman ya. Jadi nyaman banget kalau misalkan kita mau zoom in, zoom out ya, itu udah lebar banget. Nah, inilah dia teman-teman laptop SPC Chromebook. Nah, setelah spesifikasi teman-teman terus ada apa namanya port ya yang didapat juga. Kita lihat untuk aplikasi yang lain teman-teman. Jadi karena tadi saya udah bilang ya, buat kasih bocoran nih untuk laptop Chromebook ini bawaannya itu sebetulnya dari Linux teman-teman. Jadi di pojok kiri sini sebenarnya, di pojok kiri seperti ini teman-teman. Di sebelah sini ya. Ini adalah tombol home dari Google Chromebook-nya.
Jadi berbeda dengan Windows. Kalau Windows kan biasanya muncul tuh jendela Windows. Nah, di sini cuma ikonnya itu cuman bulat aja nih, teman-teman. Cuman lingkaran kecil ya, bulat seperti ini. Ternyata ini adalah untuk all application. Jadi aplikasi apa aja yang sudah terinstall di Chromebook ini gitu, teman-teman. Nah, buat developer ya, buat teman-teman yang memang bekerja di developer Android, laptop ini cocok banget, serius teman-teman. Karena apa? Di sini kita bisa explore lebih jauh ya, perihal dengan Linux atau perihal dengan Android gitu, teman-teman. Jadi di sini laptop ini tuh ngasih kebebasan ya, karena memang basically kalau Android itu kan open source ya. Jadi teman-teman bisa customize sedemikian hingga gitu ya, sesuai dengan fashionnya teman-teman gitu. Nah, di sini pun teman-teman ada yang menarik ya, dan dari basic dari Android ini ya, di sini pun udah disediakan terminal seperti di Linux gitu, teman-teman. Jadi di sini ada pilihan untuk terminal ya, kita juga bisa jalankan ya. Jadi di sini ada permintaan untuk setelan developer. Oke, kita klik, teman-teman. Nah, inilah dia, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari laptop Chromebook gitu. Perbedaannya dengan laptop Windows pada umumnya ya, teman-teman. Di sini ada Linux Development Environment. Kita langsung set apa ya, teman-teman. Nah, kita pilih next di sini ya. Ini ada username, oke, langsung aja install. Nah, inilah dia, teman-teman. Jadi kita bisa install Linux plus Android di satu laptop gitu, teman-teman. Itu adalah kelebihan atau poin plus dari laptop Chromebook ini gitu ya. Jadi berbeda dengan Windows ya, teman-teman, kita harus gunakan aplikasi ketiga lagi tuh. Tapi kalau untuk di laptop Chromebook ini sudah ada, teman-teman. Jadi udah bawaannya itu udah ada ya, Play Store udah ada ya, terminal dari Linux udah ada. Tinggal kita explore lebih jauh lagi. Jadi memang laptop ini khusus buat teman-teman yang intelijensinya tinggi, teman-teman, yang pengen belajar lebih jauh tentang Android ya, pengen jadi developer gitu ya. Bagaimana sih caranya buat aplikasi di Android? Nah, laptop ini salah satu penunjang karir teman-teman semua tuh gitu. Nah, sambil nunggu installing Linuxnya, teman-teman, ini videonya saya cepetin lagi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi tadi saya udah selesai ya untuk setup Linux kernelnya ya, teman-teman. Nah, ini saya udah coba jalankan beberapa perintah umum yang biasa di Linux, teman-teman. Seperti di sini ya, saya jalankan perintah uname gitu ya. Sini kelihatan nih untuk versinya. Kemudian saya jalankan juga perintah untuk mengetahui sistem apa sih Linux apa yang tertanam di Chromebook ini gitu, teman-teman. Jadi di sini kalau saya jalankan perintah ya, teman-teman, untuk OS release-nya ya. Di sini kelihatan untuk pretty name-nya itu adalah Debian, teman-teman. Jadi Debian genuine ya, Debian. Kemudian Linux 12 Bookworm, teman-teman. Jadi versinya kelihatannya Linux versi 12 ya. Kode name-nya itu adalah Bookworm. Jadi jalan gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang developer ya, yang sering pakai Linux atau Android ya, laptop ini udah cocok banget, teman-teman. Jadi nggak perlu kalian pakai dua laptop nih, satunya khusus untuk Android, terus satunya khusus untuk Linux gitu. Kan capek, teman-teman, harus bawa-bawa dua laptop gitu ya. Ini udah jadi satu gitu, teman. Jadi sangat cocok banget buat kalian para developer dan para programmer yang biasa main di Linux gitu, teman-teman. Lanjut, teman-teman, kita coba cek aplikasi yang lainnya lagi. Oke, ikutin terus. Oke, teman-teman, jadi tadi itu fitur ya, teman-teman, buat kalian para developer Android ya, dan juga teman-teman yang bergerak di bidang programmer ya, yang biasa main di Linux tuh, teman-teman. Oke, selanjutnya, teman-teman, buat teman-teman yang sering ngetik-ketik ya, atau yang pakai laptop ini khusus untuk bekerja ya, bekerja atau sekolah gitu, sekedar buat tugas gitu ya, atau presentasi. Jadi di laptop ini itu udah ada bawaannya, teman-teman. Bawaan dari Google ya, namanya itu Spreadsheet ya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi di sini udah keinstall juga, teman-teman, otomatis ya, karena ini bawaan dari Google. Kita buka aja untuk Google Sheet-nya ini, teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada 3 pilihan, teman-teman. Ada 4 pilihan, sorry ya. Jadi ada Google Docs, kemudian Sheet, Slide, sama Form ya. Jadi untuk Doc ini sama dengan Microsoft Word atau dokumen, teman-teman ya. Kita tinggal buka aja kalau misalkan teman-teman mau ngetik-ngetik ya, atau bikin surat gitu ya, atau bikin jurnal gitu ya. Nah, kita buka coba ya, di sini blank dokumen.
buka dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tampilan Google Sheet dari Doc ya. Jadi Sheet Doc teman-teman. Nah, kita coba tes SPC Chromebook. Jadi enak banget teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pakai keyboard ini buat ngetik ya, karena memang satu tampilannya lebih ringkas teman-teman. Jadi laptop yang ukurannya ini sekitar 12 in ini ya, 11,5 inch ini itu udah enak banget nih, karena tampilan keyboard ini lebih ringkas dan lebih simpel teman-teman dibanding dengan keyboard pada umumnya ya. Gitu. Nah, ini untuk dokumen teman-teman, atau teman-teman yang mau pakai untuk hitung-hitungan ya. Di sini juga ada teman-teman. Namanya itu Excel ya. Excelnya itu di sini spreadsheet. Jadi fiturnya, fungsinya itu hampir sama dengan Microsoft Excel teman-teman. Tapi ini bawaan langsung dari Google Chromebook-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu install lagi nih, ini udah langsung ada. Gitu. Atau teman-teman yang memang mau pakai untuk slide ya. Slide itu seperti PowerPoint kalau di Microsoft Office teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Jadi gimana? Lebih simpel kan? Dan semuanya ini teman-teman bisa di-save langsung ke Google Drive gitu ya. Jadi untuk storage-nya langsung ke Google Drive. Atau teman-teman memang mau simpan di internal pun tidak apa-apa gitu. Jadi masih bisa juga teman-teman. Oke ya. Gimana? Enak kan? Jadi lebih mudah teman-teman ya. Semuanya sudah difasilitasi dari laptop SPC Chromebook X1 mini ini teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, buat teman-teman yang sekedar mau hiburan ya, di sini juga ada teman-teman. Jadi kita langsung bisa buka YouTube ya. YouTube kita bisa langsung buka karena memang ikonnya udah ada nih. Buat YouTube gitu, atau sekedar untuk nonton film atau dengerin musik teman-teman. Di sini pun udah ada gitu. Jadi kurang lebih ya teman-teman, aplikasi-aplikasi yang keinstall itu hampir mirip dengan aplikasi yang kita biasa install di handphone Android gitu teman-teman ya. Di sini ada Netflix teman-teman ya, kemudian ada apa lagi di Play Store ini teman-teman, banyak banget ya aplikasi yang kita biasa install di Android kita gitu teman-teman ya. Ada Netflix ya, kemudian ada aplikasi yang buat dengerin musik gitu ya. Spotify itu bisa banget teman-teman ya. Atau buat teman-teman yang memang mau nonton film atau cuman YouTubean, di sini bisa langsung teman-teman. Dan laptop ini pun udah ada speakernya ya. Jadi jangan takut teman-teman, nanti dengerin musiknya wah, jangan saya harus pakai headset terus nih. Gak usah teman-teman. Jadi kita coba ya. Kita coba jalankan di sini ya untuk YouTube ya. Kita coba live ya. Ada apa di sini? Nah, ini dia teman-teman, ada pertandingan juga ya. Kita coba ya. Kita coba play. Kita dengarkan untuk speakernya teman-teman. Nah, jadi cukup kenceng juga ya teman-teman untuk speakernya ya. Coba kita lihat. Nah, untuk speakernya ini ada di bagian bawah teman-teman ya. Jadi di bagian bawah dari laptopnya ini ada di sebelah kanan dan kiri ya. Jadi ada dua speaker teman-teman. Ini kenceng juga nih untuk suaranya nih. Dan kita bisa kontrol langsung dari keyboard teman-teman ya. Nah, kalau kita mau up ya, volume up, kita tinggal tekan aja teman-teman, nggak perlu tekan Fn lagi tuh. Kalau di laptop umum ya, itu kan kita harus tekan tombol Fn plus volumenya. Kalau ini nggak perlu, langsung aja tekan. Terus untuk mengecilin, kecilin juga sama teman-teman, gitu ya. Jadi laptop ini kalau mau buat pakai hiburan ya teman-teman, buat YouTubean atau nonton film itu juga cocok banget teman-teman gitu ya. Dengan ukuran yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, yang ringkas, bisa dibawa kemana-mana, bisa banget. Kita juga bisa mute langsung teman-teman. Gitu. Jadi enak banget ya teman-teman ya. Dan dengan tampilan dari resolusi Ultra HD-nya bawaan Intel 600 teman-teman. Di sini kita bisa dapat berapa nih? Kita bisa dapat resolusi berapa ya? Di sini kualitinya ternyata bisa sampai di 1080 teman-teman. Nah, ini untuk resolusinya ya teman-teman ya. Itu bisa sampai di HD ya teman-teman, karena memang bawaan dari Intelnya itu udah Ultra HD ya. Dan di sini quality kalau YouTube kita bisa sampai di 1080 teman-teman atau HD ya. Itu dia teman-teman. Oke ya. Jadi laptop kecil ini teman-teman ya, ini serba bisa ya. Chromebook ini laptop serba bisa yang bisa kalian otak-atik sesuka hati ya. Untuk developernya atau developmentnya ya, source kodenya teman-teman bisa otak-atik, mau dibikin apa, mau dibikin Linux atau mau dibikin Android ya,
aplikasinya teman-teman bisa rubah semuanya, tampilannya pun teman-teman bisa rubah gitu. Bisa kita customize sendiri sesuai dengan fashion teman-teman semua tentunya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya, kita udah ulas tuntas ya teman-teman, kita udah kupas dari awal kita instalasi laptop Chromebook ini ya. Kemudian kita coba jalanin beberapa aplikasi termasuk Linux gitu teman-teman, dan aplikasi Word atau Excel-nya ya bawaan dari Google. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk laptop ini ya, untuk spesifikasinya nih teman-teman, itu tadi menggunakan prosesor Intel Celeron ya N4020 1,1 GHz teman-teman. Kemudian untuk RAM-nya itu 4 GB ya. Kemudian untuk storage internalnya itu 32 GB teman-teman ya. Kemudian untuk layarnya ya itu di 768 ya kali 1080 ya atau Ultra HD teman-teman, bawaan dari Intel juga ya, Intel Ultra HD itu untuk resolusi layar. Dan untuk ukurannya sendiri ini 11,5 inch teman-teman ya. Kemudian dilengkapi dengan dua buah speaker ya, dengan keyboard yang minimalis ya, kemudian untuk touchpadnya ini lumayan besar ya. Kemudian untuk casingnya sendiri di sini seperti kulit jeruk teman-teman ya. Jadi untuk casingnya warnanya silver ya, silver metalik ya, ini seperti kulit jeruk. Kemudian dilengkapi dengan webcam ya. Kemudian ada dua buah port USB, satu port HDMI. Jadi dari laptop ini teman-teman juga bisa keluarkan tampilan ke monitor gitu ya, menggunakan kabel HDMI gitu teman-teman. Kemudian apalagi teman-teman? Wifi-nya udah support dual channel ya. Jadi udah support 2,4 GHz dan 5 GHz dan dilengkapi dengan Bluetooth juga teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman mau sharing ya atau mau pairing dari Bluetooth handphone ke laptop itu juga bisa via Bluetooth gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling mudah adalah kita tinggal sinkronkan aja nih teman-teman antara handphone Android kita dengan laptop Android ini gitu ya sebetulnya ya, atau dengan laptop Chromebook ini gitu teman-teman. Jadi kita bisa sinkronkan tuh, lebih mudah seperti itu. Jadi perihal data ya, foto ya, atau dokumen gitu, itu dari galeri handphone kita itu semuanya bisa ditransfer langsung masuk ke laptop dan itu tampilannya lebih besar gitu. Jadi buat teman-teman yang mau lihat-lihat foto ya atau edit foto nih, bisa langsung dijalankan dari laptop ini gitu. Atau buat teman-teman yang sekedar mau buat hiburan ya, buat YouTube, nonton film ya seperti Netflix tadi atau dengerin musik di Spotify, itu juga udah enak banget teman-teman. Karena ukurannya nggak terlalu besar, jadi laptop ini teman-teman bisa bawa kemana aja dan dimasukin ke tas itu nggak terlalu berat teman-teman gitu. Itu adalah poin pentingnya teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang lagi sekolah ya di bidang teknik informatika atau buat teman-teman yang fashion itu, saya senang nih bikin aplikasi-aplikasi Android gitu ya. Sebagai developer gitu atau sebagai programmer, saya mau coba program-program di Linux ya. Teman-teman nggak perlu laptop dengan spek tinggi dan mahal harganya teman-teman. Teman-teman tinggal beli aja langsung laptop Chromebook dari SPC ini teman-teman ya, dengan harga yang lumayan terjangkau gitu ya. Itu teman-teman udah dapat tuh dua sistem, satu Linux dan yang kedua adalah Androidnya itu sendiri. Jadi kita nggak perlu pakai dua laptop untuk jalanin satu Android dan jalanin satu untuk Linux gitu. Jadi lebih irit kan gitu, jadi lebih mudah kan teman-teman. Tinggal bawa satu laptop, tenteng aja ke kafe, bikin program di situ. Jadi lebih enak kan teman-teman gitu. Jadi laptop kecil ini bisa dapetin cuan gitu teman-teman ya. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe channel ini untuk video-video edukasi kita selanjutnya gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi teman-teman. See you.